Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bang Fan Pertanian. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas bagaimana cara membuat atau memperbanyak yang namanya jamur trichoderma. Nah, trichoderma itu adalah sejenis cendawan atau fungi atau jamur yang baik teman-teman ya bagi lahan pertanian kita atau perkebunan kita karena dia bersifat antifungal nih teman-teman. Nah, untuk mekanisme antifungal itu sendiri, pada sebuah penelitian ditemukan bahwa trichoderma adalah salah satu jamur yang dapat menjadi agen biokontrol nih teman-teman. Karena apa? Karena dia bersifat antagonis bagi jamur lainnya, terutama jamur yang bersifat patogen teman-teman. Nah, aktivitas antagonis yang dimaksud dapat meliputi persaingan, parasitisme, predasi ataupun pembentukan toksin seperti antibiotik teman-teman. Dari sini aja udah bisa kita simpulkan bahwasannya untuk jamur baik atau trichoderma ini sangat berperan penting dalam mengendalikan jamur-jamur jahat yang ada di lahan pertanian kita teman-teman. Nah, oleh sebab itu begitu banyak manfaat dari jamur trichoderma ini teman-teman. Nah, jamur trichoderma itu warna hijau teman-teman ya. Pokoknya kalau yang warna hijau rata-rata itu jamur trichoderma. Nah, jamur trichoderma ini manfaatnya banyak teman-teman. Yang pertama dia bisa menjadi pupuk organik bagi lahan pertanian kita karena dapat mengendalikan yang namanya jamur-jamur lainnya. Kemudian bisa menjadi biofertilizer teman-teman. Nah, kemudian bisa menjadi fungisida bagi fungi atau bagi jamur di lahan pertanian kita. Nah, salah satunya bisa mengendalikan fusarium, oxflorum, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, trichoderma ini juga aktif mencegah penyakit busuk pangkal batang, busuk akar, dan penyakit jamur akar putih serta jamur akar merah teman-teman. Nah, jadi begitu banyak manfaatnya sehingga kita bareng-bareng untuk mengembangkan supaya lebih banyak lagi supaya bermanfaat bagi lahan-lahan pertanian yang ada di wilayah kita teman-teman. Pada dasarnya untuk teknik perbanyakan jamur itu sama aja teman-teman ya. Yang membedakan hanya apa ya? Mungkin hanya isolatnya saja teman-teman ya. Selainnya itu rata-rata untuk mengembangkan memperbanyak itu sama teman-teman. Nah, ini kalau yang kita mau nyari di wilayah lahan pertanian kita. Cuman kalau kita tidak perlu itu ya udah nggak usah, kita akan fokus untuk membuat atau memperbanyak jamur trichoderma saja teman-teman tanpa mencari-mencari ya gitu. Jadi kalau mencari-mencari itu akan dikembangbiakan secara apa ya dalam ya bidang-bidang orang yang perbanyak itulah gitu. Nah, kalau kita ini kan sebagai petani cukup bagaimana kita membuat starter trichoderma dengan bahan-bahan beras tambah sekam padi, atau kalau nggak ada sekam padi kita pakai jagung pecah, kalau nggak ada kita pakai pelet ikan teman-teman. Nah, caranya itu pokoknya sekam padi ya, beras itu dicuci bersih teman-teman. Dicuci bersih sampai benar-benar bersih. Ya, oke, kita ikutin aja pokoknya video-video yang satu ini. Tukang timbang apa? Sekam. Tukang timbang sekam. Masih setengah kilo. Yang dikurangi yang dari karung lah. Kampung ditimbang. Sekam harus ditimbang. Kilo. Memang bagus kalau ada penyaring ya. Ada saring. Ndra, keluar semua nanti Ndra. Ambil. Ah. Jaringan kain. Jaring kain. Ini kayak saringan buat sampah, kenapa ada Pak? Tahu. Kalau Jaringan putih. Nah, ini Bu, kenapa harus dicuci? apa harus dicuci? Iya, Enggak lah, paling kan pasti ada kotor di sini. ada kotoran ya. Apa? Ini kan kalau ini waktu kita inokulasi jamurnya seharusnya kan memang dalam kondisi laboratorium. Steril. Iya.
jamurnya tetap harus dicuci, walaupun juga akan tetap dikembalikan ke tanah kan istilahnya ya. Jadi biar untuk perkembangannya itu lebih ini, Hmm. perkembangan jamur. Tidak muat Cai kalau di 10 kilo Cai. Nggak Kira-kira muat. panci itu. Itu memang kalau yang itu udah rusak lagi kan. Tidak siram, lewat di sini. Siram. Enggak dipakai seluruhnya. Tadi berapa? Kalau tidak usah Biasa pakai banyak. Jadi daun. rum- Daunnya itu kayaknya. Ini yang dia Oh, udah ngembang jadi 10 kilo. Bola itu. 5 ya. Tadi Paling kalau sekilo. bisa ini nah dibilas lagi. Artinya dua kali. berarti kita gunain Coba di- Nah itu masukin lagi. Yang ini buang merah, enggak apa-apa. Ini Buang buang merah. merah. Nah, yang ini yang kita bilas lagi. Nggak usah dituang. Nggak, sebenarnya. Nah, iya. Nah, gitu dong. Tulang lebar ini. jadi gunainnya takarannya sekam basah. Enggak jadi enggak takaran sekam kering. Jadi dicampur di beras. Biar enggak terlalu padat, ada rongga-rongganya, Bu ya. Susah. Nah, ya memang enak pakai tangan gitu ya, Mas ya. Harusnya pakai sarung tangan ini. Nah, oke teman-teman, setelah kita cuci bersih, Enak dibagi akan kita campur sampai merata. Kurang lebar ya. Ya, Tadi kita tahu Iya, dibagi itu supaya ada rongga atau udara ya. Nah, kemudian akan kita kukus teman-teman. Selama 30 sampai 1 jam kita kukus ya. Kemudian setelah kita kukus, kita angkat, kita masukkan ke dalam kantong plastik, kita masukkan ke dalam botol plastik atau kita masukkan ke media yang bersifat steril, kita masukkan. Kemudian kita sterilkan dengan kita rebus lagi teman-teman selama 1 sampai 2 jam ya. Setelah itu pokoknya kita rebus dengan api yang membara, meluap-luap seperti semangat kita pada saat ingin mengendalikan jamur-jamur dalam pertanian kita. Setelah kita kukus, kita dinginkan teman-teman ya. Yang udah kita bungkus-bungkus tadi kita dinginkan. Kemudian kita inkubasi atau kita taruhkan di tempat yang cukup untuk perkembangan jamur selama 10 sampai 15 sampai 20 atau sampai 30 hari. Jika sudah, jamur akan berwarna hijau. Dan kalau sudah berwarna hijau, maka media akan siap kita gunakan. Kita campur dengan pupuk untuk ditaburkan di wilayah pertanian kita ataupun langsung kita taburkan di wilayah pertanian kita, teman-teman.